Langit sore tampak mendung, menggantungkan awan-awan kelabu yang seolah menekan suasana hati keluarga kecil di rumah tua itu. Angin dingin berhembus lembut melalui celah-celah jendela yang terbuka sedikit. Di dalam, di meja makan, Pak Darman duduk tenang, menikmati waktu istirahatnya setelah seharian bekerja keras. Di hadapannya, secangkir teh panas mengepul, aromanya mengisi ruangan. Laras, anak perempuan sematawayang Pak Darman, berdiri di dekat tangga dengan raut wajah yang tidak biasa. Matanya bergerak gelisah, menatap secangkir teh itu. Tangan mungilnya bergetar, seperti menahan sesuatu yang berat dalam hatinya. Ia mengingat percakapan samar yang ia dengar beberapa menit sebelumnya di dapur. Saat ibunya, Bu Sari, sedang bicara sendiri dengan nada yang aneh dan suram. Kata-kata seperti jeracun dan penghabisan berulang kali terngiang di telinganya. Ayah, jangan minum teh itu. Suara Laras pecah, nyaris berbisik namun penuh ketegangan. Pak Darman yang sedang memegang cangkir itu, berhenti tepat sebelum bibirnya menyentuh permukaan cairan hangat tersebut. Ia menoleh dengan tatapan terkejut ke arah anaknya. Laras, apa yang kamu katakan? Tanyanya pelan namun penuh kebingungan. Ayah, jangan minum teh itu. Ibu baru saja menaruh racun di dalamnya. Kata Laras, kali ini lebih tegas meski suaranya gemetar. Pak Darman terdiam, jantungnya seolah berhenti berdetak untuk sesaat. Teh yang tadinya terlihat hangat dan menenangkan, kini tampak seperti sesuatu yang mematikan di tangannya. Ia meletakkan cangkir itu perlahan ke meja dan menatap anaknya, mencari tanda-tanda bahwa semua ini hanyalah imajinasi seorang anak kecil. Ini tidak mungkin, Laras. Apa maksudmu? Ibu tidak mungkin melakukan itu, kata Pak Darman dengan nada ragu, berusaha untuk tetap tenang. Namun, instingnya mengatakan bahwa ada sesuatu yang salah. Tadi aku mendengar ibu di dapur. Dia bicara sendiri tentang sesuatu yang buruk. Dia bilang akan memasukkan sesuatu ke dalam teh. Aku tidak tahu apa maksudnya, tapi aku takut. Ayah sangat takut. Air mata mulai menggenang di mata Laras, tetapi ia tetap berusaha tegar. Pak Darman merasa jantungnya berdebar semakin kencang. Ia bukanlah orang yang mudah mempercayai hal-hal aneh, tapi kecurigaan itu mulai tumbuh, meski terdengar mustahil. Dia menatap cangkir teh itu dengan tatapan bingung. Lalu, tiba-tiba suara langkah kaki terdengar mendekat. Bu Sari muncul dari dapur, membawa nampan dengan piring-piring kecil. Kenapa kalian diam saja? Tanya Bu Sari sambil tersenyum tipis, tetapi ada sesuatu dalam tatapannya yang membuat Pak Darman merasakan hawa dingin. Pak Darman menahan napas sejenak. Ia tidak tahu harus berkata apa. Ia memutuskan untuk menguji kebenaran peringatan Laras dengan cara halus. Dengan suara yang berusaha terdengar wajar, ia berkata, tehnya sepertinya kurang manis. Mungkin lebih enak kalau aku tambahkan gula lagi. Bu Sari menatap suaminya sejenak, matanya menyipit, tetapi ia tidak berkata apa-apa. Pak Darman bangkit perlahan, membawa cangkir teh itu ke dapur. Ia tak bisa berhenti berpikir, benarkah? Apa mungkin istrinya, Bu Sari, yang telah menemaninya bertahun-tahun, sanggup melakukan sesuatu yang keji seperti itu? Saat berada di dapur, Pak Darman melihat sesuatu yang aneh di atas meja. Sebuah botol kecil, hampir tersembunyi di balik beberapa bumbu dapur. Botol itu berlabel, tetapi sebagian tulisannya kabur. Ia mendekatinya, mengangkat botol itu, dan jantungnya berdetak lebih cepat ketika membaca tulisan samar di labelnya. Racun tikus, hatinya mencelos. Namun sebelum dia sempat berpikir lebih jauh, langkah kaki istrinya mendekat. Dengan cepat, Pak Darman menukar cangkirnya dengan cangkir teh lain di atas meja. Ia lalu kembali ke ruang makan dengan hati berdebar. Ada apa, Mas? Kenapa lama sekali? Tanya Bu Sari sambil tersenyum manis, tetapi tatapan matanya kini terasa dingin, penuh rahasia. Tidak apa-apa, kata Pak Darman, berusaha tenang. Aku hanya memastikan teh ini benar-benar enak. Ia lalu menyerahkan cangkir teh yang berbeda kepada istrinya. Coba deh,
sayang. Rasanya pas, kan? Bu Sari menatap cangkir itu sejenak, lalu tersenyum tipis. Kamu aneh sekali hari ini, Mas. Meski begitu, tanpa banyak curiga, Bu Sari meneguk teh itu perlahan. Pak Darman dan Laras diam, memperhatikan setiap gerakannya. Ada ketegangan yang memenuhi ruangan. Beberapa detik berlalu dalam kesunyian yang menyesakkan, tiba-tiba, senyum di wajah Bu Sari memudar. Wajahnya perlahan berubah pucat, dan dia meletakkan cangkir itu dengan gemetar. Mas, apa yang? Suaranya serak dan lemah. Kedua tangannya mencengkeram lehernya seolah-olah ada sesuatu yang menghimpit tenggorokannya. Pak Darman terkejut dan segera melompat dari kursinya. Sari! Ada apa? Tubuh Bu Sari mulai limbung. Ia tersungkur ke lantai, wajahnya penuh kesakitan. Tolong aku. Bisikan terakhirnya terdengar seperti desahan napas terakhir. Dalam hitungan detik, tubuhnya berhenti bergerak. Pak Darman hanya bisa memandang dengan mata membelalak, tak percaya pada apa yang baru saja terjadi di hadapannya. Laras menangis keras, berlari memeluk ayahnya. Pak Darman berusaha menenangkan anaknya. Tapi pikirannya berputar-putar, mencoba memahami kenyataan yang baru saja terjadi. Bagaimana bisa istrinya, wanita yang dia cintai dan percayai, merencanakan untuk meracuni dirinya? Beberapa hari kemudian, setelah kepolisian datang dan menyelidiki kematian Bu Sari, sebuah fakta mengejutkan terungkap. Di dalam botol racun itu, polisi menemukan catatan kecil yang disembunyikan rapi di dalamnya. Catatan itu bertuliskan, "Maafkan aku, Mas. Aku tak bisa hidup lebih lama dalam kebohongan ini. Aku mencintaimu, tapi bayang-bayang masa lalu kita terlalu menyakitkan. Aku tak sanggup lagi." Ya, kata-kata itu menghantui Pak Darman setiap malam. Apa yang dimaksud dengan kebohongan itu? Perlahan-lahan, rahasia-rahasia yang lebih kelam mulai terkuak. Ternyata, beberapa tahun sebelumnya, Bu Sari pernah terlibat hubungan gelap dengan seseorang yang akhirnya mengancam kehidupan mereka. Dalam upaya menutup masa lalu kelam itu, Bu Sari hidup dalam ketakutan, dan akhirnya, tekanan itu membuatnya merencanakan tindakan yang fatal. Pak Darman kini harus menghadapi kenyataan pahit bahwa istrinya menyimpan rahasia besar sepanjang pernikahan mereka. Bukan hanya soal racun itu, tapi juga luka-luka batin yang tak pernah disembuhkan. Namun, di tengah semua itu, ada satu hal yang selalu membuatnya terjaga di malam hari. Bayangan secangkir teh yang hampir mengakhiri hidupnya, dan tatapan dingin istrinya saat racun itu akhirnya berbalik menyerang dirinya sendiri.